Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lins. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan merangkum film requestan dari Mbak Ayu Sepia Ardila 9209. Bang, request film The Fabricated City. Sekalian titip salam buat cowokku. Semangat kerjanya sayangku. Aku tetap di sini rebahan nungguin kamu. First requestan ini cuy, sekaligus persalam. Adem banget ya pesannya cuy. Adem didengar buat cowok mbaknya maksud saya. Buat kalian semua yang mau request atau titip salam bisa banget cuy. Tinggal komen aja di kolom komentar ya cuy. Insya Allah bakal saya bacain semuanya ya cuy. Film ini menceritakan tentang seorang gamers yang difitnah melakukan suatu tindak pemerkokosan dan pembunuhan seorang gadis di bawah umur. Ia yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi malah harus menjalani hukuman serta mendekam di penjara. Bagaimana usahanya untuk membuktikan bahwa ia tak bersalah? Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut. Scene memperlihatkan seorang pria dan beberapa orang yang sedang berada di dalam pesawat. Mereka semua bersiap untuk pergi ke medan perang. Setelah sampai, satu persatu dari mereka menuruni pesawat dan mulai menyusun formasi yang telah dibuat. Pria itu menyuruh anggotanya yang bernama Yunpe dan Ompe untuk mengacaukan saluran komunikasi musuh mereka. Terlihat juga seorang sniper yang merupakan anggota mereka melupakan musuh yang akan menyerang. Mereka semua pun melakukan keahlian mereka di sana. Pemimpin tim mereka yang bernama Daejang pun melemparkan sebuah granat ke arah musuh. Setelah berhasil melumpuhkan hampir semua musuh di sana, mereka pun langsung memindai area tersebut. Diketahui bahwa misi mereka di sana adalah menjinakkan bom yang ada di area itu. Lalu Daejang menginstruksikan akan menyerang bagian dalam terlebih dahulu. Daejang dan seorang anggotanya yang bernama Teolbo pun memasuki area tersebut. Banyaknya musuh yang telah menunggu tak membuatnya mundur. Satu persatu ia melumpuhkan musuh di sana dan bergegas memasuki area yang telah dipasangi bom. Timnya yang masih berada di luar terlihat terdesak. Daejang sendiri yang hampir sampai pun mendengar melalui radio bahwa Teolbo sedang terpojok dan terluka. Timnya pun menyuruh Daejang untuk tetap menjinakkan bom yang ada di sana. Tapi Daejang yang melihat Teolbo terluka lebih memilih kembali dan menyelamatkan Teolbo di sana. Setelah itu mereka semua pun terdesak. Daejang yang telah menyelamatkan Teolbo pun ikut terdesak dan dihujani peluru, sampai akhirnya peluru mengarah tepat ke kepalanya yang langsung membuatnya tumbang. Setelah itu terlihat seorang pemuda yang sedang bermain game di sebuah warnet. Ternyata yang tadi adalah scene ia sedang bermain game bersama teman-temannya. Pemuda yang kita lihat adalah Daejang yang merupakan pemimpin tim. Kemudian Daejang dihubungi oleh ibunya. Ibunya merupakan seorang perawat dan menyuruh Daejang untuk pulang. Daejang terlihat tidak pulang ke rumahnya dan lanjut bermain game di sana. Tak lama kemudian terdengar ponsel yang berdering di sana. Lalu Daejang mengangkat panggilan itu yang dimana ponsel itu ternyata tertinggal di warnet itu. Wanita yang berada di panggilan mengatakan kepada Daejang untuk mengantarkan ponselnya yang tertinggal dan akan memberikan imbalan kepadanya. Daejang yang mendengar itu pun langsung bergegas mengantarkan ponsel tersebut kepada pemiliknya. Sesampainya Daejang di rumah pemilik ponsel itu, ia langsung mengembalikan ponsel tersebut kepada pemiliknya dan mengambil imbalan yang telah dijanjikan. Saat hendak pergi dari sana, ia yang melihat pemilik ponsel itu sedang mandi, langsung menyuruhnya untuk mengunci pintu karena akan mengundang bahaya. Lalu Daejang pun pergi dari sana. Yang tak diketahui Daejang itu adalah awal dari mimpi buruknya. Lalu scene memperlihatkan Daejang yang sedang tertidur di kediamannya, dan tiba-tiba ia pun ditangkap oleh polisi yang telah berada di sana dengan tuduhan pemerkokosan dan pembunuhan anak di bawah umur. Terdapat pisau yang penuh darah tergeletak di sana. Lalu terlihat Daejang yang sedang diinterogasi di kantor polisi. Ia terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Polisi menunjukkan pisau yang berada di kediaman Daejang. Bukti-bukti kuat mengarah kepada Daejang bahwa ia adalah pelakunya. Korbannya ialah gadis pemilik ponsel yang ia antarkan. Daejang pun semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian terlihat ibu dari Daejang yang berusaha membuktikan bahwa Daejang tidak bersalah. Ia menyebarkan sebuah petisi dukungan untuk Daejang, tapi tak ada seorang pun yang membantunya. Ia malah mendapatkan diskriminasi dari para warga di sana. Lalu ibunya pun mendatangi seorang pengacara yang bernama Min Chong Sang untuk membantu Daejang dan membuktikan bahwa Daejang tak bersalah. Tapi Sang malah menyuruh Daejang untuk menyerah dan mengakui perbuatannya. Jadi Daejang ini namanya di dalam game ya cuy. Kalau nama aslinya Wonyo. Lanjut. Sampailah di hari pertama sidang kasus Daejang. Kemudian jaksa penuntut mulai menjelaskan rentetan peristiwa sebelum dan sesudah Daejang melakukan pemerkokosan itu. Dari semua bukti yang ada, itu semua mengarah kepada Daejang. Bahkan air pandan milik Daejang ditemukan di sekitar daerah intim pada korbannya. Daejang yang mendengar itu hendak melakukan protes dan ditahan oleh anggota keamanan yang ada di sana. Dan pengadilan mendakwa Daejang dengan UU kekerasan seksual dan menjatuhi Daejang hukuman seumur hidup. Ibunya yang mendengar itu pun langsung histeris.
Setelah semua dakwaan dilimpahkan kepada Daejang, ia langsung dibawa ke sebuah penjara kelas 1 untuk seorang pembunuh. Daejang juga mendapatkan terapi untuk impuls seksualnya dan diisolasi dari dunia luar. Kemudian Shin pun berpindah kepada Daejang. Saat dia di dalam penjara, Daejang mendapatkan perlakuan yang buruk oleh sesama tahanan yang ada di sana. Saat berada di sebuah lapangan, Daejang terlihat diseret oleh seorang pria. Daejang dibawa ke seorang pria yang bernama Ma Dong-sok. Ma Dong-sok yang berada di sana mempertanyakan apa yang telah Daejang lakukan terhadap korbannya. Saat menjawab, Daejang malah digebukin oleh para anak buah Ma Dong-sok karena menyela perkataan Ma Dong-sok. Daejang yang diintimidasi oleh Ma Dong-sok pun akhirnya jengkel dan memutuskan untuk menyerangnya. Perbuatan Daejang itu yang akan membuatnya menjadi target kekerasan oleh Ma Dong-sok dan anggotanya. Setelah digebukin di sana, petugas sipir langsung berdatangan dan akan menghentikan perkelahian di sana. Kepala sipir pun datang ikut menghentikan keributan itu. Terlihat Ma Dong-sok yang hampir dihantam oleh kepala sipir itu, tapi ia berhasil meyakinkan kepala sipir itu bahwa bukan ia yang memulainya. Lalu kepala sipir itu menghantam endas Daejang sehingga membuatnya pingsan. Daejang dihukum karena keributan yang ia buat dan dimasukkan ke dalam sel isolasi selama 80 hari. Buat yang nggak tahu sel isolasi itu apa, sel isolasi adalah ruang tahanan yang dibuat sedemikian mungkin untuk membuat tahanan yang masuk ke dalamnya merasa tidak nyaman cuy. Di ruangan itu tidak ada lampu, jendela ataupun tempat tidur. Tujuan sel isolasi itu dibuat untuk membuat tahanan yang sering membuat keributan di dalam penjara jadi berpikir 2 kali untuk membuat keributan cuy. Lanjut, Shin pun berpindah saat Daejang telah keluar dari sel isolasi. Kemudian 2 orang pria menghampirinya dan mengatakan bahwa mereka berada di pihak Daejang. Kedua pria itu lalu menjelaskan kasus-kasus para tahanan yang ada di sana. Mereka mengatakan kepada Daejang untuk mewaspadai seorang pria yang kita sebut saja Bedun. Ia merupakan pelaku pembunuhan berantai dan memakan korbannya. Mereka mengatakan bahwa Ma Dong-sok pun segan terhadap Bedun. Terlihat kedua pria di sana memiliki gangguan seksual karena mereka ingin tahu apa yang Daejang lakukan terhadap korbannya. Kemudian Shin pun berpindah kepada Daejang. Ia dicegat dan dikejar oleh anak buah Ma Dong-sok sampai akhirnya ia terpojok dan dibawa ke tempat mandi para tahanan di sana. Dan Ma Dong-sok pun datang ke tempat itu. Terlihat juga 2 orang pria yang tadi menghampiri Daejang. Ma Dong-sok lalu menyuruh Daejang untuk memperkokos 2 pria tersebut seperti Daejang memperkokos korbannya. Daejang pun menolak apa yang telah diperintahkan oleh Ma Dong-sok. Tapi Ma Dong-sok malah menyuruh kedua pria itu untuk memperkokos Daejang. Ternyata kedua pria ini memang mengalami gangguan seksual. Mereka terlihat bersemangat untuk memperkokos Daejang di sana. 잘하면 보내주고 빨리 해. 야 이거 나. Kembali kepada Daejang, ia terlihat ingin mengakhiri hidupnya saat berada di dalam sel isolasi. Tapi petugas sipir yang melihat itu pun langsung datang menghentikan Daejang di sana. Menurut saya ya cuy, kayaknya Daejang saat mau diperkokos ia ngelawan dan akhirnya terlibat keributan lagi di sana yang membuat Daejang akhirnya masuk lagi ke dalam sel isolasi. Lanjut. Setelah itu terlihat sang ibu yang menjenguk Daejang di penjara. Ibunya ditemani oleh pengacara Sang di sana. Terlihat dari mata ibunya yang begitu sedih melihat keadaan Daejang. Ibunya lalu menjelaskan semua usaha yang dilakukannya untuk membuktikan bahwa Daejang tidak bersalah. Sebelum pergi, ibunya mengatakan kepada Daejang bahwa ia harus bertahan di sana, sementara ibunya berusaha mencari keadilan untuk Daejang. Shin pun memperlihatkan keseharian Daejang di dalam penjara. Setiap hari ia dihantam oleh Ma Dong-sok dan anak buahnya, tapi ia mengingat perkataan ibunya yang ingin Daejang tetap bertahan di sana. Kemudian pada saat makan, Daejang diberi beberapa helai daun oleh Bedun. Daejang yang tak paham pun ingin memakan daun tersebut. Lalu Bedun menyuruh Daejang untuk mengusapkan daun itu ke luka Daejang yang berfungsi untuk mengobati luka Daejang. Bedun mengatakan bahwa Daejang dahulu adalah orang yang sering berolahraga. Karena Bedun melihat Daejang pada saat digebukin, ia selalu melindungi organ vitalnya dari serangan. Bedun yakin bahwa Daejang bukanlah pelaku pembunuhan itu. Daejang lalu kembali berlatih di dalam penjara untuk melindungi dirinya di sana. Shin pun kembali ke ruang makan. Di sana Daejang menatap Ma Dong-sok seakan ia ingin menantangnya. Melihat itu Ma Dong-sok pun geram dan langsung menghampiri Daejang. Daejang yang tahu bahwa ia sedang diikuti pun langsung berlari dan membuat rencana. Ia merobek kertas lalu menaruh mata pena di ujung robekan kertas itu dan merobek sebuah kain untuk dijadikannya menjadi pendorong kertas itu. Setelah itu Daejang langsung menembakkan beberapa kertas yang telah ia buat sampai akhirnya Ma Dong-sok pun datang membawa kunci Inggris di tangannya. Melihat itu Daejang langsung berlari ke arah Ma Dong-sok lalu menembakkan kertas yang telah ia buat. Ma Dong-sok yang terkena tembakan dari peluru buatan Daejang pun terlihat kesakitan. Lalu Daejang melanjutkan dengan memberikan tendangan putar ke arah Ma Dong-sok sehingga membuat Ma Dong-sok pingsan. Anak buah Ma Dong-sok yang melihat itu pun mengurungkan niatnya untuk menyerang Daejang di sana.
Lalu petugas sipir pun datang dan mengatakan bahwa Daejang mendapat kunjungan. Kemudian Daejang dibawa ke ruangan kunjungan. Setelah berada di sana, ia hanya melihat pengacara Sang yang ada di sana. Lalu kepala sipir memberikan surat kematian kepada Daejang, yang ternyata ibunya Daejang telah meninggal. Pengacara Sang hanya mengatakan bahwa ia butuh tanda tangan Daejang untuk melakukan upacara pemakaman. Daejang yang begitu sedih pun sampai memimpikan kehadiran ibunya. Di sini ini sedih banget coy. Daejang bertahan di sana hanya untuk ibunya, tapi ibunya telah tiada. Kemudian Shin pun berpindah kepada Daejang yang masih bersedih karena kehilangan ibunya. Terlihat anak buah dari Ma Dong-suk ingin menghampiri Daejang dan langsung dihentikan oleh kepala sipir yang ada di sana. Tapi anak buah Ma Dong-suk melakukan perlawanan kepada kepala sipir dan anggotanya. Lalu Ma Dong-suk yang melihat Daejang sedang berjalan di sana pun ingin menyerangnya menggunakan pisau yang ia pegang. Tapi tiba-tiba ya, ternyata Daejang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Ma Dong-suk. Daejang juga menyiapkan pisau untuk melukai Ma Dong-suk. Kepala sipir yang melihat itu langsung menodongkan pistolnya ke arah Daejang dan meminta Daejang meletakkan pisaunya. Tapi Daejang yang sudah putus asa pun malah menikam dirinya sendiri dan hendak mengakhiri hidupnya. Shin pun memperlihatkan Daejang dan Ma Dong-suk yang akan dibawa ke rumah sakit. Lalu Shin pun flashback yang dimana Bedun menjelaskan cara agar Daejang bisa terlihat modar dengan cara melukai otot arterinya. Ternyata Daejang telah merencanakan itu semua agar bisa melarikan diri dari penjara. Saat di perjalanan Daejang langsung bangkit dan menyerang petugas yang ada di sana. Melihat itu kepala sipir langsung bergegas mengambil pistol yang ia bawa dan hendak menembak Daejang. Tapi ia tak sengaja malah menembak anggotanya yang sedang menyetir. Alhasil mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan. Akhirnya pun Daejang mampu membuka borgol yang ada di tangannya dan hendak melarikan diri. Kepala sipir yang juga selamat dari kecelakaan, ia melihat Daejang yang ingin melarikan diri. Ia kembali menodongkan pistolnya ke arah Daejang, tapi ia enggan menembak Daejang dan membiarkan Daejang pergi dari sana. Daejang pergi ke arah yang tak menentu dan para polisi langsung melakukan pengejaran terhadap Daejang. Kembali kepada Daejang yang telah cukup jauh berlari, ia melihat dua orang turis yang terlihat sedang mencari bantuan karena mobil yang dikendarai turis tersebut telah mogok. Daejang lalu menolong turis itu dan menumpang pada mobil turis itu untuk sampai ke kota. Saat di perjalanan mereka pun dihadang oleh para anggota polisi yang sedang mencari Daejang. Turis itu melihat Daejang yang ingin bersembunyi, tapi turis itu memutuskan untuk menolong Daejang di sana. Lalu petugas di sana memperbolehkan mereka untuk melintas. Saat sampai di bandara, turis itu malah memberikan kendaraannya kepada Daejang sebagai tanda terima kasih karena Daejang telah membantu mereka. Kemudian Daejang menghampiri pengacara Sang di kantornya. Pengacara Sang pun terkejut melihat Daejang yang ada di sana. Saat hendak membuat minuman, ia malah melaporkan Daejang kepada polisi. Setelah itu mereka melakukan perbincangan di sana yang membahas tentang kasus Daejang. Lalu pengacara Sang memberikan kalung milik ibunya Daejang. Daejang yang mendengar sirene polisi pun langsung memutuskan pergi dari sana. Ia pergi ke sebuah warnet untuk mencari informasi. Kemudian Daejang melihat pemilik warnet tersebut seperti mencurigainya. Saat hendak pergi, ia melihat video yang menjelaskan bahwa dirinya tak bersalah. Video itu ternyata dibuat oleh Tolbo yang diselamatkan Daejang di awal film saat bermain game. Tak lama kemudian terdengar suara Tolbo yang menyuruh Daejang untuk pergi dari sana karena pemilik warnet melaporkan keberadaan Daejang. Tolbo lalu menyuruh Daejang untuk pergi ke sebuah kedai dan akan menemuinya di sana. Saat berada di kedai tersebut, Daejang melihat seorang pria di sana dan menyangka bahwa itu adalah Tolbo. Tak lama kemudian seorang wanita pun duduk di sana. Daejang pun langsung terkejut dengan kehadiran wanita itu. Lalu wanita itu memberikan sebuah ponsel kepada Daejang dan Tolbo pun kembali menghubungi Daejang di sana. Tapi ternyata wanita tersebut adalah Tolbo yang menggunakan aplikasi untuk merubah suaranya. Daejang terkejut mengetahui bahwa ternyata Tolbo adalah seorang wanita. Lalu Tolbo membawa Daejang ke kediamannya. Kelihatan banget kalau Tolbo ini orangnya introvert parah cuy. Kemudian Daejang membersihkan diri dan Tolbo sudah menyiapkan makanan untuk Daejang di sana. Saat makan, Daejang masih terlihat sedih karena ia mengingat tentang ibunya. Tolbo lalu menenangkan Daejang di sana dan mengatakan bahwa ada beberapa orang lagi yang akan datang. Tak lama kemudian terlihat beberapa pria yang masuk ke dalam kediaman Tolbo. Daejang yang menyangka itu polisi pun langsung bersiaga. Mereka terlihat santai dan langsung ikut makan bersama. Ternyata mereka semua adalah tim Daejang saat bermain game di awal film. Yongdosa yang merupakan karakter yang ahli komputer di tim Daejang. Ada Demolition yang merupakan karakter sniper. Lalu ada Yobak yang merupakan karakter pembunuh bayaran. Mereka semua di sana ingin membantu Daejang untuk mendapatkan keadilan. Shin pun berpindah kepada pengacara Sang yang terlihat memberikan pernyataan
kendaraan kepada polisi. Setelah selesai, ia terlihat pergi dari sana. Terlihat bahwa kendaraan yang dimilikinya sangat rongsok. Kemudian asistennya menelpon dan menjelaskan tentang kasus Daejang saat di penjara. Terlihat bahwa ia memiliki berkas Daejang dan juga Madongsok. Saat di perjalanan, ia diintimidasi oleh seorang pria yang menggunakan mobil mewah. Lalu pengecara Sang mencatat plat kendaraan mobil mewah tersebut. Kembali kepada Daejang and the Gang, mereka semua terlihat mencari petunjuk atas kasus Daejang. Teolbo berhasil mengumpulkan semua kasus yang sama, yang dimana semua pelaku diringkus 24 jam setelah peristiwa pembunuhan terjadi. Teolbo juga menemukan sebuah truk yang selalu ada di setiap lokasi pembunuhan. Lalu Teolbo melacak truk tersebut dan mendapatkan lokasi truk itu. Truk itu berada di sebuah tempat parkir mobil bekas. Lalu Daejang dan Demolition pergi untuk menyelidiki truk tersebut. Setelah sampai, mereka melihat dua pria berpakaian kantoran keluar dari sebuah tempat di sana. Daejang lalu memutuskan untuk mengikuti kemana perginya pria itu dan menyuruh Demolition untuk tetap di sana mengawasi truk tersebut. Sampailah mereka di sebuah tempat dan terlihat mereka sedang membawa sebuah tas gitar. Tak lama kemudian terlihat dua pria lain yang merupakan petugas kebersihan. Ternyata tempat itu adalah sebuah TKP pembunuhan. Orang-orang di sana melakukan pembersihan terhadap TKP di sana. Tak lama kemudian Demolition menghubungi Daejang dan mengatakan bahwa kedua pria yang diikuti Daejang telah kembali dan membawa sebuah tas gitar. Demolition melihat bahwa kedua pria itu mengganti label pada truk di sana dan meninggalkan tempat itu. Lalu ia mengikuti truk itu ke suatu tempat. Tak lama kemudian Daejang pun datang menghampiri Demolition. Lalu Demolition mengatakan bahwa truk tersebut berhenti di sebuah gedung. Shin pun berpindah kepada Yongdosa dan Yeobek yang sedang menyamar menjadi petugas perbaikan pada gedung tersebut. Lalu Yongdosa yang mengakses server di sana pun meletakkan sebuah disk pada server itu dan Yeobek terlihat mengalihkan penjaga di sana. Teolbo pun meretas sistem keamanan gedung itu. Lalu terlihat Daejang yang memasuki apartemen itu dan pergi ke sebuah kamar. Teolbo yang mengawasi Daejang melalui komputer miliknya pun menyuruh Daejang untuk pergi ke kamar 1306. Setelah berada di dalam kamar tersebut, Daejang melihat sebuah foto pria terpampang di sana dan menemukan tas gitar yang dibawa dua pria sebelumnya. Setelah dibuka, ternyata tas itu berisi mayat seorang pria. Tak lama kemudian beberapa orang pun datang ke kamar itu dan langsung menyusun barang-barang di sana. Daejang yang melihat itu pun langsung bersembunyi. Mereka semua seperti membuat TKP pembunuhan yang baru di kamar itu. Daejang and the Gang pun terkejut dengan apa yang dilakukan orang-orang di sana. Nah, akhirnya terungkap sudah kenapa Daejang bisa dituduh menjadi pelaku pemerkokosan dan pembunuhan. Orang-orang itu bekerja untuk sebuah organisasi yang menyediakan jasa memanipulasi TKP pembunuhan. Tak lama kemudian seorang pria mengantarkan sebuah paket. Paket itu berisi sebuah sarung tangan yang terdapat sidik jari dari orang yang akan mereka jadikan kambing hitam. Setelah selesai, mereka semua meninggalkan tempat itu. Terlihat Daejang yang diawasi oleh seseorang dari sebuah kamera yang telah terpasang di sana. Orang yang mengawasi Daejang merupakan bos dari organisasi itu. Kalian pasti nggak nyangka siapa pilihan sebenarnya, cuy. 예, 사무장님, 급하게 Ya, benar kan? Kalian pasti nggak nyangka. Sama, saya juga. Awal nonton film ini kaget banget ngeliat scene tadi. Kalian bayangin aja, ibu Daejang minta bantuan ke pengacara yang merupakan otak dari penjebakan anaknya. Lanjut. Kemudian scene pun flashback yang memperlihatkan pengacara Sang memasuki ruang kerjanya yang begitu canggih. Ruangan tersebut dapat mengakses semua data pribadi semua orang. Lalu ia terlihat mencari seorang korban untuk dijadikannya sebagai kambing hitam. Shin pun berpindah ke seorang wanita yang sedang berada di kediamannya. Tak lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai petugas kebersihan. Lalu wanita itu sepertinya sudah dibius sehingga membuat dirinya tertidur pulas. Mereka yang merupakan anak buah dari pengacara Sang pun mengambil rambut yang ada di sisir wanita itu. Mereka juga mengambil darah dan sidik jari wanita di sana. Ternyata wanita itu ingin dijadikan kambing hitam dari pembunuhan seorang pria yang dilihat Daejang. Kembali kepada pengacara Sang yang melihat Daejang berada di TKP palsu yang telah ia buat. Ia memutuskan untuk merekrut seseorang dari penjara. Lalu Shin pun berpindah kepada Daejang and the Gang. Mereka mulai menyatukan petunjuk-petunjuk yang mereka temukan. Dan Daejang menyuruh Teolbo untuk mencari tahu tentang wanita yang akan dijadikan kambing hitam. Wanita itu ternyata bernama Sohyeon. Shin pun berpindah kepada Yeobek yang sedang mengawasi Sohyeon di sebuah salon. Ia mendapat password Sohyeon dan mulai menyadap ponsel Sohyeon. Kemudian seorang pria datang dan langsung menyeret Sohyeon keluar dari salon itu. Pria itu lalu memukuli Sohyeon di sana. Tiba-tiba Daejang datang dan memukuli pria itu. Orang-orang yang berada di sana pun terkejut dengan apa yang dilakukan Daejang.
Setelah itu, mereka yang telah berhasil menyadap ponsel milik Sohyeon, mereka semua mendengar percakapan panggilan dari Sohyeon. Tak lama kemudian, Daejang terkejut karena Sohyeon menghubungi wanita yang mengaku telah kehilangan dompet miliknya. Daejang pun mengingat bahwa suara itulah yang menyuruhnya untuk mengembalikan ponsel yang tertinggal di warnet. Kemudian Teolbo menyuruh Daejang menghubungi wanita itu. Daejang terlihat menahan emosinya mendengar suara dari wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Teolbo pun menemukan informasi dari ponsel wanita itu. Shin pun berpindah kepada Daejang yang sedang mengikuti wanita itu. Tak lama kemudian, seorang pria bermotor pun datang menjemputnya dan mengatakan bahwa dirinya telah ketahuan. Daejang langsung bergegas mengejar mereka. Polisi yang melihat itu pun mengejar Daejang. Lalu sebuah truk pun datang menabrak para anggota polisi yang hampir menangkap Daejang. Dan tiba-tiba... Ya, kalian inget nggak kalau pengacara Sang ingin ngerekrut seseorang dari penjara? Ternyata orang yang direkrut pengacara Sang adalah Ma Dong-seok, cuy. Shin pun berpindah kepada Ma Dong-seok yang telah menangkap Daejang di sebuah gedung. Dan terlihat Ma Dong-seok ingin sekali membunuh Daejang di sana. Lalu terlihat anggota kepolisian yang telah berada di luar gedung itu. Ternyata polisi datang ke sana karena panggilan palsu Teolbo yang mengatakan bahwa dirinya akan dibunuh. Pengacara Sang yang mengawasi itu pun langsung menelpon backingannya untuk menarik semua anggota kepolisian yang ada di sana. Tapi Teolbo yang masih di dalam panggilan pun makin menjerit yang membuat anggota polisi di sana memasuki gedung tersebut. Setelah polisi berada di dalam, mereka tidak menemukan seorang wanita di dalam sana. Daejang yang melihat itu langsung melarikan diri dari sana dan Teolbo yang terlihat datang menjemput Daejang. Saat dalam pelarian, mereka semua masih dikejar oleh Ma Dong-seok and the gang. Dan Teolbo langsung memindai Daejang di sana. Ia menemukan sebuah GPS yang terpasang di kalung milik ibunya. Ingat kan kalian kalung yang dikasih pengacara Sang saat Daejang tiba-tiba ada di kantornya? Shin pun berpindah kepada Daejang and the gang yang berada di kediaman Teolbo. Yongdosa terlihat sedang menerbangkan sebuah drone. Ia menerbangkan drone itu ke kantor pengacara Sang dan terlihat Daejang dan Demolition yang sudah berada di depan kantor pengacara Sang. Semula kantor itu seperti kantor biasa, tapi saat Yongdosa memindai kantor tersebut, mereka semua terkejut melihat sebuah brankas yang terhubung ke banyak server. Yobek lalu mengatakan bahwa di dalam brankas itu pasti tersimpan banyak rahasia. Yongdosa lalu menyuruh Teolbo untuk meretas sistem brankas itu. Lalu Shin memperlihatkan pengacara Sang yang mendapat laporan dari asistennya bahwa TKP palsu yang telah ia buat hancur berantakan. Pengacara Sang lalu menyuruh anak buahnya untuk memindahkan mayat pria di sana dan terlihat seorang wanita yang merupakan pelaku asli pembunuhan tersebut. Kembali kepada Daejang and the gang yang bersiap menyabotase semua kerjaan anak buah pengacara Sang. Dan Shin pun memperlihatkan bahwa para polisi telah menemukan mayat pria di sebuah apartemen. Ternyata mayat itu ditemukan di apartemen wanita pelaku asli pembunuhan itu. Wanita itu pun langsung ditangkap oleh petugas yang ada di sana. Kemudian Daejang menghubungi pengacara Sang yang sedang berada di kantornya. Di sini nih kelihatan banget cuy kalau pengacara Sang ini memiliki gangguan jiwa. Ia ngomong ke Daejang kalau sensasinya itu begitu seru saat memanipulasi pembunuhan dan menyebak seseorang masuk ke dalam penjara. Terus pas Daejang nutup teleponnya, pengacara Sang ini marah-marah gak jelas di sana cuy. Setelah marah-marah, pengacara Sang pun melihat bahwa asistennya telah pingsan di sana. Ia mengetahui bahwa Daejang berada di sana dan bergegas masuk ke dalam ruangan kerjanya. Tapi Daejang yang sudah berada di sana pun langsung menghajar habis-habisan pengacara Sang yang ada di sana. Di scene ini puas banget cuy ngeliat Daejang akhirnya ngelepas semua amarahnya kepada pengacara Sang. Setelah itu Daejang mengoperasikan komputer yang ada di ruangan pengacara Sang. Lalu Daejang melihat bagaimana cara pengacara Sang memanipulasi kasusnya dan menjebak Daejang. Ia terlihat begitu sedih saat melihat mendiang ibunya yang berusaha membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Lalu Daejang lanjut menghantam pengacara Sang yang ada di sana. Dan tiba-tiba Teolbo pun menghubungi Daejang di sana. Ternyata Teolbo dan yang lainnya telah ditangkap oleh Ma Dong-seok and the gang. Lalu Daejang melakukan transfer data di komputer milik pengacara Sang. Tapi transfer itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Daejang bingung ingin menghabisi pengacara Sang atau menyelamatkan teman-temannya. Tapi Daejang lebih memilih menyelamatkan teman-temannya yang ditangkap oleh Ma Dong-seok and the gang. Shin pun berpindah ke Teolbo dan yang lainnya. Ma Dong-seok yang telah menangkap mereka pun ingin menghabisi mereka di sana. Dan tiba-tiba lampu di sana pun mati. Ternyata itu adalah ulah dari Daejang yang telah sampai di sana. Daejang memiliki insting yang lebih tajam dalam melihat di kegelapan. Satu persatu Daejang mampu melumpuhkan anak buah Ma Dong-seok dalam kegelapan. Setelah itu mereka pun melarikan diri dan Ma Dong-seok mengejar Daejang and the gang. 너 죽어라. 잠깐만요 아저씨 잠깐만요. 씨발 뭐야 이거.
Pengacara Sang yang melihat itu pun langsung melaporkan kejadian itu kepada anggota polisi yang membuat Daejang and the Gang pun dikejar oleh polisi. Terlihat pengacara Sang yang begitu semangat melihat apa yang telah ia lakukan, dan ia meretas sistem kendaraan pada mobil mewah yang mengintimidasinya di scene yang lalu, yang membuat mobil mewah itu tak bisa dikendalikan dan mengarah ke arah mereka, lalu menyiarkan pengejaran Daejang di seluruh stasiun televisi. Daejang and the Gang ternyata hendak pergi ke sebuah stasiun TV untuk menyiarkan sesuatu di sana. Setelah sampai, mereka mulai menjalankan rencana yang telah dibuat. Tolbo memasuki ruangan siaran dan hendak menyiarkan sesuatu di sana. Yongdosa terlihat menyiapkan drone yang ia bawa dan Demolition memasang alat perangkap di parkiran stasiun TV itu. Daejang yang masih berada di dalam mobil pun mengulur waktu. Satu persatu mereka mampu melumpuhkan orang-orang yang mengejar Daejang, tapi Demolition melakukan kesalahan, yang dimana ia malah menembak pengait yang ia siapkan ke mobil yang dikendarai oleh Daejang. Setelah itu terdengar teriakan dari Tailbo yang tertangkap oleh Ma Dong-suk. Daejang pun ingin menyelamatkan Tailbo yang ditangkap oleh Ma Dong-suk. Daejang mengejar Ma Dong-suk yang membawa Tailbo dan diikuti para anggota polisi yang mengejar Daejang. Dan Tailbo berhasil berpindah mobil dari Ma Dong-suk ke mobil Daejang. Lalu mobil yang dikendarai oleh Ma Dong-suk menabrak sebuah truk. Setelah itu Daejang mengantarkan kembali Tailbo ke stasiun TV. Para anggota polisi sudah mengepung Daejang yang hendak menyerah. Terlihat pengacara Sang yang merasa dirinya telah menang pun kegirangan di ruangannya. Dan tiba-tiba, ya, ini scene puas banget cuy. Ternyata pengacara Sang lupa kalau tadi transfer data yang dilakukan Daejang masih berlangsung. Semua data itu telah dipindahkan kepada Tailbo yang menggunakan komputer pada stasiun TV di sana. Pengacara Sang begitu frustasi saat mengetahui itu semua. Pasti kalian bertanya, Yobek kemana kan? Yobek ternyata pergi menemui Yunpi dan Ompi untuk meminta bantuan mereka menyiarkan berita itu. Seluruh stasiun TV memberitakan tentang organisasi pengacara Sang yang memanipulasi kasus pembunuhan serta mengkambing hitamkan orang-orang tak bersalah. Ternyata banyak banget korbannya pengacara Sang ini cuy, bukan cuma Daejang. Pengacara Sang terlihat frustasi dan ingin melarikan diri. Ia pun langsung ditangkap oleh polisi yang telah sampai di kantornya. Terlihat juga kepala sipir yang merasa melakukan hal yang benar dengan melepaskan Daejang saat ingin melarikan diri. Scene pun berpindah kepada pengacara Sang yang masuk ke dalam penjara yang dihuni oleh Ma Dong-suk. Terlihat juga dua pria yang sebelumnya ingin memperkokoh Daejang. Ya, kalian sudah pasti tahu apa yang terjadi kepada pengacara Sang. Film pun ditutup dengan Daejang dan yang lainnya yang sedang bersantai di rumahnya. Ia masih teringat akan kenangannya bersama ibunya. Dan selesai. Ini film requestan dari Mbak Sepia bener-bener gokil cuy. Plot twistnya itu loh yang bener-bener di luar dugaan. Mungkin kalian juga punya rekomendasi film yang bisa saya rangkum. Kalian bisa share lewat komen ya cuy, biar nanti saya rangkumin cuy. Mungkin sampai di sini dulu cerita film dari saya. Sampai bertemu lagi di cerita film selanjutnya dari saya. Lagi dan lagi cuy, seperti biasa. Kalau ada salah kata atau omongan yang terbelit-belit bisa bantu evaluasi di kolom komentar ya cuy. Terima kasih.